Putih. Gubernur Jawa Timur beserta segenap jajaran Forkopimda dan para kepala daerah Provinsi Jawa Timur serta tamu undangan yang berbahagia. Kami haturkan selamat datang dalam acara peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bertempat di Koperasi Desa Nglawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan asta-cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Rahman dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nganjuk. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji, kami persembahkan puji syukur kehadirat-Mu karena hanya dengan pertolongan-Mu semata kami dapat melangsungkan acara peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk yang diresmikan Bapak Haji Prabowo Subianto. Kiranya Engkau ya Allah berkenan mencurahkan rahmat serta berkah, sehingga acara ini membawa manfaat yang besar bagi proses peningkatan akses pelayanan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat semakin mudah. Allahumma ya Allah ya Alim, Tuhan yang maha mengetahui, kami menyadari bahwa dalam proses pembangunan ekonomi sebuah bangsa yang besar adalah dibutuhkan partisipasi aktif dan kreatif dari semua komponen bangsa agar memiliki komitmen untuk memajukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tanggung jawab bersama dari berbagai aspeknya. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkan kepada kami kesadaran, kecintaan, serta semangat pengabdian yang tinggi dalam memajukan program ini, serta berperan aktif dalam perkembangan kepentingan dan perekonomian yang semakin maju dan modern. Allahumma ya Allah ya Hakim, Tuhan yang maha bijaksana, anugerahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk menjadikan layanan akses perekonomian ini sebagai wahana cerdas dalam memajukan masyarakat Indonesia di tengah-tengah derasnya arus globalisasi informasi yang tak terhindarkan lagi. Allahumma ya Allah ya Ghafur, dengan sifat kasih sayang-Mu ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami, dan terimalah doa permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua MPR, Ketua DPD RI, Ketua Komisi 4 DPR RI, para menteri koordinator, para menteri, wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Pak Tandio. Terima kasih Pak Wapang. Kalau nggak ada Bapak, nggak ada acara ini. Terima kasih Pak Tandio, terima kasih. Pangdam, Danrem, Dandim, dan Ramil, Babinsa, segenap prajurit TNI yang telah bekerja tanpa lelah mendampingi dan mengawal proses pembangunan KD KMP. Terima kasih Babinsa, Dandim semua. Pak Presiden, kalau nggak ada teman-teman Babinsa, Dandim, mungkin kita juga belum bisa acara hari ini Pak. Jadi terima kasih yang tak terkira. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Babinsa kita, luar biasa. Bisa luar biasa. Kapolri, Wakapolri yang saya hormati, Pak Menhan, mohon maaf tadi sudah tapi saya ulang lagi, Pak Menhan terima kasih hadir. Bapak-bapak terutama Ibu Gubernur, mana Ibu Gubernur tadi ya? Ibu Gubernur dan seluruh unsur Forkopimda yang saya hormati, Bupati, Wali Kota, se-Jawa Timur yang hadir, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa hadir semua Bapak se-Jawa Timur, terima kasih banyak. Direktur Utama PT Agrarian Pangan, Jawa Mota, terima kasih. Terima kasih yang tak terkira. Kopdes ini atau koperasi kelurahan ini adalah gagasan Bapak Presiden. Kita mengawal, tapi arsiteknya Jawa Mota yang gambar-gambar. Dan kerjasama yang erat dengan TNI kita sehingga kita bisa acara hari ini. Tepuk tangan untuk TNI dan Agrarian Pangan. Pejuang-pejuang yang lama, Pak Menteri Koperasi, mana ya Pak Menteri Koperasi? Terima kasih. Menteri Desa, mana Menteri Desa? Menteri Desa Pak Mendagri, terima kasih banyak. Menteri Keuangan, saya kira semuanya. Dan acara kita meriah, terima kasih Pak Mensesnek dan Pak Mensaskap yang juga turut meminta agar kita bersama-sama hadir di tempat ini. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Semua yang kami hormati, kami muliakan, mohon maaf kalau tidak kami sebutkan semuanya. Alhamdulillah Bapak Presiden, setelah Bapak meresmikan kelembagaan 80.000 KDMP di Bentangan Klaten, Jawa Tengah, Juli tahun lalu, hari ini kita berkumpul kembali di Nganjuk, Jawa Timur, untuk mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa atau koperasi Kelurahan Merah Putih oleh Bapak Presiden. Hari ini, saudara-saudara, Bapak Presiden tidak meresmikan gedung, tidak meresmikan jalan atau jembatan. Yang Bapak Presiden resmikan hari ini adalah instrumen keadilan. Keadilan ekonomi, keadilan bagi desa Indonesia. Semangat ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ini dijalankan konsekuen oleh Bapak Presiden. Kami bangga Bapak, bangga. Inilah wujud ekonomi konstitusional. Negara hadir bukan untuk segelintir kelompok, tetapi memastikan rakyat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat utama pembangunan. Itu selalu arahan Bapak Presiden kepada kami. Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah, saudara sekalian. Saudara-saudara, di setengah situasi dunia seperti ini, atas kepemimpinan Bapak Presiden banyak sekali prestasi kita yang luar biasa. Tapi Bapak kadang-kadang prestasi yang bagus kurang diapresiasi kadang-kadang Bapak. Saya ambil contoh di tengah kesulitan dunia seperti sekarang ini. Pak Mentan mana ya Pak Mentan? Pak Mentan mana? Ada Pak Mentan, itu Pak Mentan. Kita tahun 2025 surplus beras kerja kerasnya Pak Mentan dan teman-teman. Produksinya 34,69 juta ton, data dari Pak Mentan Pak. Dan data dari Bulog, stok beras kita ada 5,3 juta. Tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Tapi kadang-kadang sudah begitu seperti ini kurang ada yang melihat Pak. Dunia menghadapi kesulitan pupuk. Perintah Bapak Presiden pupuk kita diskon 20%. Bahkan ada beberapa negara yang kita ekspor pupuk kita ke negara-negara tersebut. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Orang kesulitan pupuk kita malah perintah Bapak Presiden kasih potongan harga 20%. Boleh tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara, ini bisa langsung ditanya petani, senang apa tidak? Pasti akan dijawab senang. Cuman kalau di medsos beda Pak. Fakta lagi, atas kepemimpinan Bapak Presiden, kita 2 kali Lebaran, Tahun Baru, Natal, harga stabil sembako. Alhamdulillah. Tidak mudah tapi berhasil. Dan saudara sekalian, hari ini 9.294 yang bangun fisiknya telah rampung KDMP Pak. Ini dari Agrarian Pangan datanya Bapak. Tapi tiap hari bertambah Pak. Jadi tiap hari bertambah Bapak. Rata-rata satu hari menurut Pak Jawa Mota bisa 150 sampai 200 Pak. Sebanyak 1061 koperasi telah siap beroperasi penuh dan diresmikan serentak pada hari ini. Di Jawa Timur telah terbangun 530 unit tersebar di 7 kabupaten, sedangkan di Jawa Tengah 531 unit di 8 kabupaten atau kota. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak. Kerja keras Pak Tandio dan Pak Jomota. Untuk memastikan koperasi berjalan dengan baik, pemerintah telah menyiapkan sumber daya manusia. Saat ini sedang dilakukan rekrutmen 30.000 manajer KDM-KP Pak. Sudah direkrut, sedang proses seleksi. 5.476 untuk Koperasi Nelayan Merah Putih. Pak Treng mana ya? Pak Menteri Kelautan. Mereka akan menjadi motor penggerak koperasi, mengawasi distribusi pangan, memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat desa. Yang terakhir, saya singkat saja Bapak. Hari ini adalah hasil kerja bersama yang dimotori oleh Pak Wapang dan Pak Jomota dan Dim dan Babinsa. Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, khusus Wakil Panglima TNI dan Pak Agrarian Pangan dan Dim dan wabil khusus tadi berulang-ulang saya sebut Babinsa yang paling depan.
Terima kasih kepada kementerian terkait, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan, semua pihak, Bulog, Direktur Bulog juga yang kerja keras, Agrinas Pangan, Danantara, Pak Rosan, mana Pak Rosan, terima kasih banyak, Danantara mendukung terus, BP BUMN juga mendukung, Polri, dan semua pihak yang telah mendukung penuh. Ini asli gagasan Bapak Presiden. Saya ingat betul ratas dulu itu Pak Presiden yang paparan, bukan menteri. Bapak yang paparan mengenai Kopdes seperti apa. Jadi ini memang murni orisinil gagasan Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Yang terus terang Bapak waktu itu kita juga belum nangkep karena gagasannya begitu besar. Kami baru menangkap separuh-separuh Pak. Jadi perlu penyesuaian termasuk Pak Peri Pak. Setelah lama, oh baru begini tuh terjemahannya gitu Pak. Karena gagasannya besar sekali. Termasuk saya kira juga makan bergizi itu besar sekali. Bapak Presiden, kami selalu berdoa Bapak diberi kekuatan untuk terus, karena kami merasakan Pak, Bapaklah yang terus konsisten mengenai pasal 33. Teruslah Pak berjuang untuk rakyat Bapak, untuk rakyat Indonesia. Yang disinari oleh pasal 33 itu Bapak. Kami siap apapun untuk mendukung kebijakan-kebijakan Bapak. Terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan pertolongan kepada kita sehingga kita di bawah pimpin Pak Prabowo Subianto, Indonesia menjadi negara maju. Terima kasih. Billah taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Udah agak senior, jadi kalau kena angin di leher gitu. Kalau yang muda-muda maksudnya. Udah batuk-batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta anggotanya yang hadir, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Saudara Siti Hediati Haryadi, beserta Wakil Komisi 4 dan anggota DPR RI lainnya yang hadir. Menko Pangan selaku penyelenggara beserta seluruh tim yang terlibat, Saudara Zulkifli Hasan, Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI, oh ini timnya ya, tim nomor urut aja ya, para Menko, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan, Wakil Menteri, utusan khusus dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih
yang hadir. Hampir semua menteri hadir terkecuali yang izin khusus karena ada kegiatan lain. Menko yang hadir selain Menko Pangan, Menko Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menko Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Saudari Khofifah Indar Parawansa beserta jajarannya dan Forkopimda Jawa Timur, Pangdam, Kapolda, dan pimpinan lainnya. Yang saya hormati para bupati, wakil bupati yang hadir, para pimpinan perusahaan BUMN, Ketua Umum Kadin, pimpinan perusahaan swasta yang hadir, dan saudara-saudara sekalian, para kepala desa, lurah, dan para perangkat desa dan kelurahan yang berkenan hadir. Terima kasih. Seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir. Saudara-saudara sekalian, ini daftar pejabat yang hadir panjang sekali ini. Jumlahnya cukup banyak, 56, 67 nama. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya menteri-menteri nggak usah saya sebut ya. Kalian sudah hafal ya? Hah? Kepala badan, iya. Tapi kalau anggota DPR RI saya nggak berani, nggak. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudara Abdul Haris. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudara Alex Indra Lukman. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Saudara Eko Hendro Purnomo. Anggota Komisi 7 DPR RI, Saudara Muhammad Hatta. Anggota Komisi 8 DPR RI, Saudara Sigit Purnomo Samsudin Said. Anggota Komisi 10 DPR RI, Saudara Farel Bramastya. Kamu warga negara Indonesia ya? Keturunan mana? Anda ada keturunan mana? Belgia, Bali. Ada orang Bali kak kau. Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Saudara Abdul Kohar. Bupati-bupati yang hadir banyak sekali nih. Bupati Pamekasan, Kiai Haji Khalilur Rahman. Terima kasih. Bupati Banyuwangi, Saudari Ipuk Fiestandani. Terima kasih. Bupati Bondowoso, Saudara Abdul Hamid Wahid. Terima kasih. Ini sekalian absen. Bupati Situbondo, Saudara Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Bupati Jember, Saudara Muhammad Fawaid. Apa? Gerindra, bukan? Bupati Gresik, Saudara Fandi Ahmad Yani. Bupati Malang, Saudara M. Sanusi. Bupati Nganjuk, Saudara Marhain Jumadi. Bupati Pacitan, Saudara Indrata Nur Bayuwaji.
PLT Bupati Ponorogo Saudari Lisdiarita, Bupati Probolinggo Saudara Muhammad Haris, Bupati Sidoarjo Saudara Subandi, Bupati Trenggalek Saudara Muhammad Nur Arifin, PLT Bupati Tulung Agung Saudara Ahmad Baharudin, Bupati Madiun Saudara Hari Wuryanto, Wali Kota Surabaya Saudara Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Saudari Ika Puspitasari, Wali Kota Kediri Saudari Vinanda Prameswati, Wali Kota Malang Saudara Wahyu Hidayat, PLT Wali Kota Batu Saudara Heli Suyanto, Wali Kota Blitar Saudara Sauki Muhibin, PLT Wali Kota Madiun Saudara Bagus Panuntun, Wakil Bupati Magetan Saudara Suyatni Priasmoro, Wakil Bupati Sumeneb Kiai Haji Imam Hashim, Wakil Bupati Sampang Saudara Ahmad Mahfudz, Wakil Bupati Lumajang Saudara Yuda Aji Kusuma, Wakil Wali Kota Probolinggo Saudara Yuda Aji Kusuma, Wakil Wali Kota Pasuruan Saudara Muhammad Nawawi, Sekda Kabupaten Bangkalan Saudara Ismet Effendi, Sekda Kabupaten Ngawi Saudara Muhammad Sodik Tri Widianto. Baik saudara-saudara, dicatat tadi ya yang pejabat-pejabat nggak hadir itu. Tapi kita berpikir positif, pasti ada kegiatan yang lebih penting dari kegiatan ini. Atau berada di luar negeri. Kalau di luar negeri dicek juga itu, biayanya dari mana itu. Ada izin nggak? Sekarang pejabat dari daerah harus izin presiden juga ya, ke luar negeri ya. Harus izin ya. Izin Mendagri. Coba dicek ya. Nanti. Saudara-saudara sekalian, selalu kita sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, Allah kesehatan yang diberikan kepada kita, nafas masih diberikan, atas segala karunia kedamaian yang diberikan kepada bangsa kita di tengah dunia yang penuh perang, perpecahan, konflik. Negara kita masih cukup damai dan aman. Kita bisa hadir dalam acara yang penting ini. Tadi pagi saya hadir juga di Nganjuk, peresmian Museum Marsina, pahlawan buruh, pahlawan nasional. Dan hari ini sekarang juga di Nganjuk ini kita hadir untuk peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Saudara-saudara sekalian, memang saya memandang persoalan ini, peristiwa ini, hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah. Saya kira kalau dicari di negara-negara lain pun, apalagi di sejarah bangsa kita, kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan
operasionalisasi 1.000 lebih koperasi. Ya. Secara fisik, gedungnya ada, ya, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada truk, ada pick up, ada kendaraan 3 roda. Saya kira hari ini cukup penting. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Angka 1.061 saya akan jelaskan sedikit. Jadi tadinya mau diresmikan 1.300 ya. 1.300 sekian. Tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari, dan akhirnya saya bilang cukup 1.000 saja. Ya, kemudian Ketua Dirut Agrinas Palma ingat bahwa saya ini suka angka 8. Jadi kalau begitu Pak, nggak usah 1.300, 1.061 aja Pak. Jadi kalau 1 sama 6, 7, 7 sama 1, 8. Jadi ini orang Indonesia suka apa? Gatuk-gatuk ya. Cari-cari. Tapi itu hanya semacam untuk kita semangat saja. Intinya adalah bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari 1 tahun. Pembangunan fisik saja dimulainya kurang lebih November 2025. Sampai sekarang berarti kurang dari 6 bulan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 7 bulan ya. Kalau dari November 7 bulan. Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain. Kita dianggap bangsa yang lemah, the soft state. Kita lemah. Kita terlalu lama. Pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh kita, bahkan pakar-pakar kita, profesor-profesor kita, orang-orang penting kita, intelektual-intelektual kita, pengusaha-pengusaha kita, terlalu lama menghidap semacam rasa rendah diri. Kalau lihat semua yang berbau atau berasal dari luar, asing dan sebagainya, kita condong, kita kagum, condong kita lebih segen. Semua yang dari bangsa sendiri kita condong untuk tidak percaya. Kita berprestasi, kita dihina. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang, bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat. Tidak akan ada orang lain yang diminta pertanggungjawaban. Saya yang bertanggung jawab. Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya. Saya minta swasembada pangan dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun, saudara-saudara sekalian.